Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini, Minggu 27 Juni 2021, kita diizinkan Tuhan melaksanakan ibadah secara online berhubung dengan situasi pandemi COVID-19 di Salatiga saat ini. Mari kita terus bersyukur, berjaga dan waspada diri, sekaligus jaga sesama atau jogo tonggo dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, mendukung upaya menekan laju pertambahan kasus COVID-19 dan mengendalikan diri, tetap semangat dan berhikmat. Berikut warta jemaat Antepe hari ini. 1. Jadwal ibadah dan pengkhotbah. Minggu biasa, tanggal 27 Juni 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ebenezer dari GKJ Sidomukti. Minggu biasa, tanggal 4 Juli tahun 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Deki Nova Alianto dari STT Berea. Yang kedua, petugas kebersihan gereja dan persiapan ibadah. Sabtu dan Minggu, tanggal 26 dan 27 Juni 2021, keluarga Antepe Tegalombo Timur. Sabtu dan Minggu, tanggal 3 dan 4 Juli tahun 2021, keluarga Antepe Blotongan. 3. Persembahan ibadah Minggu tanggal 20 Juni 2021, Bapak Ibu akan dapat melihatnya melalui WA di grup Antepe. Pendewasaan Antepe. Seluruh warga dan keluarga Antepe dimohon dapat ikut mendukung, berpartisipasi dan berkontribusi lewat pemasangan pariwara ucapan selamat dengan ukuran yang dapat dipilih, yaitu 1/4 halaman sampai 1 halaman penuh, dengan sukacita, dengan mengucap syukur untuk kemuliaan Tuhan. Pendaftaran dapat dilakukan melalui panitia maupun majelis. Warta berikutnya, atestasi keluar. Majelis GKJ Menara Kasih Salatiga telah mengirim surat atestasi keluar sesuai permohonan kepada GKJ Demak atas nama Saudara Jefta Teguh Saroso, tertanggal 18 Juni 2021. Majelis dan Jemaat Antepe mengucapkan selamat berjemaat dan melayani di Gereja Kristen Jawa Demak. Tuhan menyertai dan memberkati. Ucapan terima kasih yang pertama, kepada Bapak Pendeta Ebenezer Lalenoh atas pelayanan khotbah hari ini. Yang kedua, seluruh petugas dan pelayan persiapan kebersihan dan ibadah yang sudah berlangsung dan akan berlangsung. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Ibu pendukung kerja bakti,
pelayan makan dan minum untuk para tukang. Rapat Panitia Pendewasaan Antepe. Rapat panitia akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2021, tepatnya hari Kamis, pada jam 18 atau jam 6 sore, bertempat di Gria Antepe. Mohon kehadiran dan laporan persiapan seluruh anggota panitia. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, warta jemaat GKJ Menara Kasih, Pepantan Antepe pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan menyertai dan memberkati. Shalom Bapak yang dikasihi Tuhan. Untuk mempersiapkan ibadah hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat beribadah bersama. Bapa, kiranya Engkau memberkati ibadah kami agar berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, haleluya, puji Tuhan, amin. Semangat pagi, shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Kristus. Tetap semangat memuji Tuhan meskipun kita beribadah secara online. Mari kita bangkit berdiri dan mengawali ibadah hari ini dengan bersama-sama memuji Tuhan melalui pujian Yesus Kekasih Jiwaku.
Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun dalam keadaan pandemi, namun Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah bersama. Untuk itu mari kita mensyukuri anugerah Tuhan tersebut dengan menaikkan pujian dengan penuh syukur dan sukacita melalui KPK 29 dan KJ 64. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang kita arahkan hati kita kepada Allah. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bersama demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah Bapa, pencipta dan pemelihara langit, bumi dengan segala isinya. Dialah sumber hidup, kasih dan kebenaran sejati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa ada pada saudara sekalian. Amin.
dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita dekat dengan kasih Bapa, jiwa kita tentram karena Ia menerima kita dengan sepenuh hati. Mari kita naikkan pujian syukur hanya dengan kasih-Mu Bapa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki kita untuk mengasihinya dan sesama kita. Tetapi seringkali kita gagal dan jatuh ke dalam dosa. Untuk itu, marilah bersama-sama kita ucapkan doa pengakuan dosa. Allah, sumber kasih dan hidup kami, Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau tidak melihat rupa seperti dunia lakukan, tetapi melihat hingga kedalaman hati. Terima kasih Tuhan, hanya oleh kasih-Mu kami beroleh rahmat, penebusan dan hidup. Engkau menghendaki kami mengasihi-Mu dan sesama kami, namun kami sering gagal. Kami sering mengasihi dalam kepura-puraan, kurang, bahkan tanpa kutulus ikhlasan. Padahal Engkau telah memberi kasih agape, tak bersyarat kepada kami. Kami mohon ampun Tuhan atas ketidaksetiaan, ketidakikhlasan, dan ketidakmampuan kami mengasihi-Mu dan sesama.
Ajar kami untuk semakin mengasihi-Mu dan sesama. Ajar kami menaruh harapan padamu, sebab kekuatan, topangan, dan pertolongan sejati hanya ada padamu, Tuhan. Engkaulah harapan satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas pengampunan-Mu di dalam Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebagai pujian penyesalan dosa, mari kita naikkan pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini terimalah anugerah Tuhan sebagaimana tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16 dan 17. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita terima petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Roma 12 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-11. Yang bunyinya demikian, mari kita ucapkan bersama-sama. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Sebagai pujian tanggapan atas petunjuk hidup baru yang telah kita terima, mari kita nyanyikan pujian tanggapan dari KP 178 dan KPJ 292. Dan kuat kami, berikanlah api-Mu, masuklah dalam hati kami,
Jemaat persilakan duduk kembali dan kita akan masuk dalam pelayanan Sabda Tuhan pada ibadah kita di Minggu pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima Sabda Tuhan, merenungkannya dan memohon berkat pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh layak dan sepantasnya kami datang kepadamu dengan rasa syukur kami, ya Allah, oleh karena berkat kemurahan kebaikan Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami semua. Kami boleh menghayati karya kasih Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Betapapun kami harus melewati berbagai macam kemelut dan kesulitan, sebagaimana kami pula rasakan saat ini ketika kembali kami harus melewati sebuah masa sulit di tengah pandemi oleh karena kembali meningkatnya jumlah positif COVID-19 yang kembali mengganas pada saat ini. Namun kami sungguh merasakan kasih dan kemurahan-Mu, ya Allah. Bahkan ketika Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu, betapapun di ruang virtual, kami bersyukur Tuhan, karena di sana pula kami boleh menjumpai Tuhan. Ini pun kami hayati sebagai karya kasih dan pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami semua. Maka saat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah yang penuh dengan rasa syukur ini, oleh karena kasih kemurahan Tuhan yang memelihara hidup kami, nyata pula ketika kami hendak menerima, merenungkan sabda Tuhan yang kami terima pada ibadah pada pagi hari ini. Ya Roh Kudus, kami memohon pertolongan-Mu. Mampukan kami untuk mengerti apa yang Kau kehendaki atas hidup kami. Jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar, namun buatlah kami menjadi pelaku firman yang setia. Bersabdalah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Dikau sabda Allah sejati, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan sabda Tuhan yang kita hendak baca dan kita renungkan bersama dari daftar bacaan leksionari. Saya mengambil bacaan Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah tua, yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya,
Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara-saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, menyimpan merenungkannya dalam hatinya, dan yang tekun mau melakukannya dalam kehidupannya setiap hari dan setiap saat. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Shalom. Betapapun saya tidak membuka masker saya berharap tidak ada yang pangling dengan saya. Harapan saya, betapapun saya tidak membuka masker dalam kesempatan ini. Ini sebuah tanggung jawab bersama kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tengah situasi yang memang tidak menyenangkan tentu saja bagi kita semua. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di suatu hari di bulan November 1999, bersama dengan rombongan para mahasiswa dari Bose Ecumenical Institute di Jenewa, saya menempuh perjalanan dengan kereta api dari Jenewa di Swiss menuju Milan, Italia. Ini perjalanan di musim dingin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tapi saya terasa sangat hangat dalam kebersamaan kami. Kepada kami diberitahukan bahwa dalam perjalanan itu kami akan melintasi pegunungan Alpen, ini pegunungan yang sangat terkenal di Eropa. Awal mulanya saya tidak begitu memperhatikan
perjalanan yang mulai keluar masuk terowongan. Ada banyak sekali terowongan. Namun saya mulai menyadari bahwa kami masuk ke dalam sebuah tunnel, sebuah terowongan yang sudah 10 menit kereta itu melaju dengan kencang, tetapi tidak juga keluar di ujung terowongan itu setelah 10 menit. Baru saya mulai menyadari itu. Saya hanya memandang keluar, ada kegelapan. Sesekali saja saya melihat ada cahaya yang masuk. Saudara-saudara, memang terowongan kereta ini bukan terowongan yang terpanjang di dunia. Memang yang terpanjang di dunia dibangun di perut pegunungan Alpen yang disebut terowongan Gotthardpasse di tahun 2016 itu dibangun. Konon panjangnya itu, ini yang terpanjang di dunia 57 km. Ini ditempuh 20 menit dengan kereta kecepatan 200 km per jam. Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang mau saya katakan adalah ini. Mari saudara-saudara membayangkan bagaimana rasanya berada di dalam terowongan gelap dalam jangka waktu yang panjang. Semula saya tidak menyadarinya, tetapi begitu saya menyadarinya, mulai ada rasa, iki kapan metune? Kapan hingga tiba di ujung terowongan itu? Saya mulai mendambakan ada titik terang segera tiba di ujung terowongan itu. Semula saya tidak begitu menyadarinya, Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada sebuah fobia yang bisa timbul ketika seseorang masuk ke ruang sempit, termasuk ke terowongan itu. Dan fobia itu namanya klaustrophobia. Klaustrophobia adalah suatu jenis fobia yang ditandai dengan muncul rasa takut, cemas, khawatir berlebihan, dan panik parah saat berada di suatu ruang sempit dan tertutup. Lalu ada serangan panik yang parah muncul saat berada di ruang sempit yang tertutup itu. Dan pada saat itu Anda mungkin merasa ketakutan dan frustasi karena merasa tidak bisa melakukan apapun untuk keluar dari situasi itu. Bahkan hanya untuk memikirkan situasi itu saja sudah benar-benar mengalami suatu perasaan yang berat. Hanya baru memikirkan situasi itu, rasanya sudah berat. Itu yang dirasakan oleh para penderita klaustrophobia. Rasa takut dan cemas. Dan itu Bapak Ibu bisa juga diikuti dengan gejala-gejala fisik. Panas atau dingin, merasa kedinginan, sulit bernafas, denyut jantung cepat, ada kalanya juga nyeri dada, sakit kepala, mual, dan sebagainya macam. Ada satu reaksi tubuh yang juga muncul di situ. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu sebuah situasi di mana memang orang ada di dalam sebuah situasi yang begitu berat, kepanikan parah, kecemasan akut, yang serasa memang tidak bisa untuk keluar dari situasi itu. Nah, saya membayangkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, kerinduan, keinginan oleh karena ada di tengah situasi beban yang berat itu juga yang sebetulnya sedang dialami oleh Yairus. Demi kesembuhan anak perempuan kesayangannya, ia lakukan berbagai macam upaya. Usahanya untuk membawa Yesus tiba di rumah harus menghadapi banyak tantangan. Saya tidak menyebutnya hambatan, tapi saya menyebutnya tantangan. Sebab Yairus melihat, saudara-saudara, memang konkretnya, realnya Yesus dibutuhkan banyak orang.
Jadi Yesus dibutuhkan begitu banyak orang, termasuk juga perempuan yang menderita 12 tahun, pendarahan yang hebat 12 tahun. Ini saya kira penderitaan perempuan itu bukan hanya fisik Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetapi juga derita karena stigma yang harus diterimanya sebagai yang tidak tahir. Bayangkan itu, 12 tahun di stigma najis, berat sekali. Bukan hanya fisiknya, tetapi juga tekanan psikis yang luar biasa. Nah, saya mau memperlihatkan bagaimana ini tantangan Yairus, yaitu berbagi keprihatinan dengan perempuan ini. Maka saya tidak mengatakannya sebagai hambatan, bukan. Tapi ini tantangan memang yang harus dihadapi oleh Yairus. Ingat bahwa Yesus memang dibutuhkan oleh banyak orang. Jadi baik Yairus maupun perempuan pendarahan itu, mereka dua memang memiliki kekuatan iman. Sama-sama harus berjuang untuk menghadapi tantangan. Dan ini menjadi ciri khas Injil Markus, saudara-saudara. Injil Markus lebih menekankan figur Yesus yang tampil untuk menjadi jawaban konkret atas pergumulan hidup umat. Maka bagi Markus yang penting itu bukan memberitahukan kepada pembacanya siapa Yesus itu melalui identitas Yesus, tidak. Bagi Markus untuk menunjukkan siapa Yesus yang paling penting justru untuk menegaskan kepada pembacanya apa yang sudah Yesus lakukan. Maka ditampilkan memang sedemikian rupa oleh Injil Markus, Yesus yang melakukan begitu banyak karya dan kerja. Maka dari begitu awal Injilnya, kita sudah melihat Markus sudah langsung menampilkan Yesus dengan kerja. Kita tidak membaca kelahiran Yesus di Injil Markus. Bukan Markus merasa itu tidak penting, tetapi memang bukan fokus Markus untuk menampilkan siapa Yesus. Menampilkan siapa Yesus itu sebagai figur yang konkret dengan karyanya. Maka menjadi nampak jelas juga di sini. Dan Yesus memang harus melewati ketegangan demi ketegangan, ratap tangis demi ratap tangis, pilu demi pilu. Dan disitulah ia menghadirkan jawaban konkret. Nah, kata-kata Yesus kepada Yairus di ayat 36, saya kira itu juga mewakili pesan penting dari Injil Markus. Jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kata-kata ini begitu indah. Namun bukan berarti tanpa juang. Tidak. Ketika Yesus menyampaikan kata-kata itu, Tuhan Yesus melihat memang ada rasa putus asa dalam diri Yairus ketika pesuruh itu datang dan mengatakan, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Bayangkan Bapak Ibu, perjuangannya sedemikian luar biasa untuk menghadirkan Yesus demi kesembuhan anak perempuannya. Tentu harapannya adalah Yesus akan tiba di rumah sebelum anaknya mati. Tetapi di tengah jalan, di tengah situasi yang sedemikian itu, orang berdesak-desakan dan harus berbagi kepentingan juga dengan orang lain. Orang datang dan mengatakan, anakmu sudah mati. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya kira apa yang dikatakan oleh pesuruh itu lalu bisa digambarkan, ditangkap sebagai gambaran mewakili isi hati Yairus. Aduh sudah, mau apa lagi? Ya sudahlah, percuma, nyerah. Terlebih lagi ketika di depan mata, betapapun memang harus dilewati perjalanan sampai di rumah, dan di depan mata tubuh anak perempuannya sudah menjadi mayat.
Ratapan dan tangisan pilu, meraung-raung menangisi anak gadis itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hati mana yang gak ambiar? Gak ada lagi tersisa harapan. Ambiar beneran ini. Di sini saya mau mengatakan, Bapak Ibu, saya membayangkan inilah gambaran seperti seseorang yang memang ada dalam terowongan gelap yang sungguh mendamba terangnya ujung lorong itu. Ini terlalu menyesakkan dada. Sama seperti seseorang yang sekian lama berjuang di lorong gelap, lalu tiba-tiba ada cahaya sinar menerobos dan melenyapkan rasa gelap itu. Hilang seketika kegalauan, kecemasan, dan panik itu, lalu sebuah kehangatan menyeruak hati dan batinnya tatkala Yesus menghadirkan semangat kehidupan unggul atas kematian. Talitakum, bangunlah. Sebuah kehadiran semangat kehidupan, kemenangan atas kematian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, saya kira kita belajar dari sebuah proses juang. Betapapun Tuhan mengatakan, jangan takut, percaya saja. Tetapi rupa-rupanya itu semua masih tetap dalam sebuah proses juang dan ujian. Perjalanan hidup kita setiap kali juga bukan ditentukan oleh pilihan kita. Ada kalanya kita tidak punya pilihan kecuali menjalaninya. Dan ini realita kehidupan. Inilah panggung kehidupan kita. Tapi tentu kita percaya Allah punya peran dan Allah punya kepentingan pula di dalamnya. Maka betapapun jalannya sulit, bahkan seringkali kita dihinggapi keraguan, berjalanlah terus. Bangun harapan bahwa ujung perjuangan itu ada di dalam Tuhan. Memahami kasih Allah bukan seperti orang menerima permen, buka langsung nikmati manisnya. Bukan. Tidak tepat ketika kita memahami kasih anugerah Allah seperti berharap menerima permen, begitu dibuka bungkusnya lalu nikmati manisnya. Tidak selalu seperti itu. Bruder Roger, seorang pemimpin komunitas TC di Prancis, dia mengatakan begini, bahkan duri tajam sekalipun bisa dipakainya untuk menjadi caranya mencintai. Mahkota duri. Bruder Roger sebetulnya mau mengatakan duri tajam itu pun bisa dipakainya untuk menjadi cara Tuhan mencintai. Bayangkan Bapak Ibu, cara mencintai itu bisa dengan duri tajam. Jadi tidak selalu permen buka bungkusnya nikmati manisnya, bukan. Duri tajam sekalipun bisa dipakainya untuk menjadi caranya mencintai. Wah, ini memang tentu bukan hal yang mudah. Allah memang tidak terselami dan jauh lebih besar dari segala yang dapat kita bayangkan. Dan kita semua adalah musafir yang haus akan kasih dan kebenaran di bumi ini. Dimanapun kita berada dalam pesiarahan batin kita, kita semua kerap merasa berjalan sambil meraba-raba ke depan. Namun dengan menjadi pesiarah iman, kita dapat berjalan bersama-sama dan saling berbagi tentang pesiarahan kita, pengalaman iman kita. Iman adalah kepercayaan yang begitu sederhana di dalam Allah.
sebuah gairah kepercayaan yang terus berulang ribuan kali sepanjang hidup kita. Meskipun kita dapat saja memiliki keraguan dalam diri kita. Meskipun bisa saja kita memiliki keraguan dalam diri kita. Tetapi iman adalah kepercayaan sederhana di dalam Allah. Sebuah kegairahan percaya yang terus-menerus itu berulang ribuan kali. Antara percaya dan ragu. Bukankah itu pesiarahan iman? Betapapun hadir keraguan, bahkan jalan meraba-raba ke depan. Namun sebagai pesiara iman, maka percaya bahwa Kristus pembawa cahaya terang kehidupan kita. Yang juga menjadi cahaya terang bagi perjalanan kehidupan kita. Maka saya kira hari ini Bapak Ibu dengan kisah yang kita dengar, kita didorong untuk memiliki hati yang terbuka akan proses yang Allah kehendaki untuk boleh kita lewati dalam perjalanan hidup kita. Pun ketika kita menjalani kehidupan dalam berbagai macam kemelut, tantangan, bahkan gelut dan juang. Jadi meskipun jalannya keserimpet, kesandung, tiba, yo tangi meneh. Jadi mencen nggih urip ora gampang Bapak Ibu. Kudu wani rekoso, wani nibonangi, ikhlas kangelan. Ini proses pesiarahan iman. Dan percayalah, hasil tidak akan mengingkari perjuangan. Begitulah iman. Kalaupun kita memiliki hati yang nganti ambyar, ya ora apa-apa. Mari memiliki hati dalam rentan akan situasi itu tetap berseru kepada Tuhan, Kyrie eleison. Tuhan kasihanilah kami. Sambil terus berjalan dengan keyakinan hati dan harapan. In nomine Yesu, dalam nama Yesus. Itulah pesiarahan iman. Maka memang acap kali kita tidak mempunyai pilihan ketika menjalani hidup ini. Begitulah pula situasi yang bukan hal yang mudah bagi kita di tengah masa pandemi ini. Tapi mari kita jalani dalam juang penuh percaya, sekaligus berani dan mau untuk kangelan. Situasinya memang tidak ideal, tetapi sama seperti yang Tuhan katakan kepada Yairus, dan mari kita hayati itu pula. Jangan takut, percaya saja dalam juangmu di dalam Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semua, sebuah pujian hendak dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan, hati sebagai hamba. tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita masuk sekarang dalam doa syafaat, menaikkan doa permohonan kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena di tengah-tengah pergulatan dan kemelut dunia yang di dalamnya kami lewati bersama dengan umat manusia, Tuhan menyediakan hikmat bagi kami yang memampukan kami untuk melewati setiap tantangan dalam gumul dan gulat perjalanan pesiarahan iman kami di bumi. Sebagaimana yang pula kami telah dengar dan kami hayati bersama melalui bacaan sabda di pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena mengingatkan segala kelemahan kami. Engkau meneguhkan kami, bahkan mengingatkan kami untuk hidup dalam percaya dan harapan, seraya untuk tetap terus melangkah maju dalam juang kami. Sedia untuk bersusah payah, mau untuk kangelan, sebab sesungguhnya rahmat Allah tersedia bagi kami yang berjuang. Terima kasih Tuhan, dan biarlah ini akan meneguhkan, menguatkan kami juga di tengah kembara hidup dunia yang kami harus lewati sekarang. Engkau menyediakan hikmat-Mu dalam kebersamaan kami, maka pesiarahan iman kami di bumi itu pun akan kami lewati dalam kesatuan hati untuk berbagi pengalaman iman bersama-sama dalam kebersamaan dan persekutuan di dalam Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Sekaligus ini hikmat yang Tuhan berikan kepada kami untuk tetap terus melangkah maju, tidak menyerah kalah dengan situasi dan tantangan yang kami harus hadapi. Biarlah sabdamu yang telah kami dengar, kami renungkan bersama itu sungguh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dan itu pula yang akan boleh mewujud dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, agar apa yang telah kami dengar dan kami renungkan, itu pula yang menjadi sebuah penghayatan iman kami dan mewujud dalam sikap hati dan iman kami, pengharapan kami di dalam Tuhan. Kami bersatu hati dalam rasa syukur kami atas berkat kemurahan-Mu Tuhan, seraya kami pun menyatukan hati kami, memohon Engkau melestarikan berkat kemurahan-Mu dalam sepanjang hidup kami, dalam langkah kami ke depan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk anugerah berkat kami boleh ada bersama dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Di persekutuan bersama kami, Pepantan Antepe, maka kami pun bersatu hati untuk memohon berkat daripadamu Tuhan. Bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, yang sedang dalam pemulihan dan demikian pula ada dalam usia lanjut mereka. Kami menyebut namanya dalam nama Yesus Kristus, memohon berkat pengasihan Tuhan dan kesembuhan bagi mereka. Mbak Ika, Bapak Joko Wahyudi, Ibu Mariati Pujiono, Bapak Wiono, Bapak Sukiman, Mbah Tuminem, Ibu Juarsih, Mbah Tukiem, Bapak Ibu Joko Sulastiono, Bapak Harnoto, Bapak Paimin, Bapak Selamat Mulyono. Demikian pula saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebut satu persatu, dalam segala keberadaan mereka Tuhan kami menyerahkan mereka semua. Demikian pula dalam keberadaan setiap saudara-saudari kami seiman dalam gumul dan juang akan kesulitan yang sedang dihadapi, Tuhan kiranya Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau menopang hidup mereka semua, memampukan mereka untuk melewati setiap persoalan hidup dengan tetap meletakkan kekuatan pengharapan di dalam Tuhan. Demikian pula kami memohonkan berkat daripadamu Tuhan bagi kehidupan bersama kami atas persekutuan yang adalah anugerah Tuhan. Di persekutuan Pepantan Antepe, memohon berkat bagi proses gerejawi terwujudnya pendewasaan Antepe,
proses penggalangan dana. Memohon berkat daripada-Mu Tuhan bagi proses yang masih terus berlangsung bagi pembangunan gereja dan jemaat Antepe. Bagi para pelayan Tuhan, majelis, demikian juga komisi, panitia, tim, semua saudara-saudara kami yang terpanggil untuk membangun jemaat Tuhan dalam kesehatian. Berkatilah mereka, demikian juga seluruh warga jemaat Tuhan di Pepantan Antepe. Bangkitkan senantiasa kerinduan dalam kesehatian untuk mewujudkan tubuh Kristus, gereja Tuhan yang dewasa. Bersatu hati memohonkan berkat pula daripada-Mu Tuhan bagi kehidupan bersama kami, atas keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, dengan keberadaan mereka masing-masing. Kami memohonkan berkat daripada-Mu Tuhan bagi setiap upaya, kerja, usaha, jerih lelah, mencukupi kebutuhan hidup setiap hari. Berkatilah. Demikian juga setiap gumul dan juang harapan dan damba di tengah-tengah keluarga, bersama dengan pasangan, orang tua, anak, cucu. Demikian juga dengan segala harapan damba bagi anak-anak dalam proses pendidikan mereka, pekerjaan mereka. Ya Tuhan, berkat Tuhan atas mereka semua. Demikian pula kami menyatukan hati memohon berkat kebersamaan kami dengan warga bangsa atas tantangan bersama yang sedang kami hadapi, pandemi COVID-19. Tuhan, kami mohonkan hikmat Tuhan bagi pemerintah. Demikian juga setiap pihak yang terlibat upaya untuk mengatasi situasi ini. Bukan hanya COVID-19 namun juga efek yang ditimbulkan, ekonomi, politik, sosial, budaya. Ya Tuhan, kami mohon berkat hikmat-Mu. Vaksinasi yang terus berlangsung secara masif kami yakini sebagai berkat-Mu. Mari kiranya Engkau yang menyempurnakan semua ini menjadi alat berkat-Mu Tuhan bagi kami semua mengatasi situasi ini. Vaksin, vaksinator, dan semua sarana yang dibutuhkan, berkatilah. Terlebih di tengah situasi ketika mengganas kembali COVID-19, ya Tuhan, perlindungan-Mu kami mohon atas kami semua, terlebih tenaga kesehatan dan setiap petugas yang terlibat dalam situasi ini. Kemurahan Tuhan atas mereka semua. Tuhan Bapa di dalam surga, pada akhirnya kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan kehidupan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga dan gereja Tuhan, bahkan masyarakat bangsa kami, dalam berkat anugerah Tuhan. Kemurahan Tuhan nyata dalam hidup kami. Pengasihan-Mu kami mohon di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita untuk mengaturkan persembahan bagi Tuhan. Dasar persembahan kita kepada Tuhan terambil dari 1 Tarawih 29 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Dengan beredarnya kantong, kita pujikan pujian bagi Yesus kuserahkan. Hidupku seluruhnya
Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang sungguh baik, terima kasih atas kesempatan ini, di mana kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan, untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah kami senantiasa bersandar kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, firman ini senantiasa memberikan kekuatan dalam hati kami, dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas Bapak Pendeta Eben. Berkati Tuhan setiap pelayanannya. Engkau memberkati pula di dalam keluarganya, damai sukacita, berkat melimpah dan rahmat-Mu. Seperti juga Tuhan memberkati kami semuanya di sini. Tuhan Yesus, saat ini telah kami haturkan persembahan. Biarlah Tuhan, apa yang kami persembahkan ini berkenan kehadirat-Mu, dan Engkau menyucikan persembahan ini. Berilah Tuhan kebijaksanaan bagi yang mengelola persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini, semuanya dapat berjalan baik dan lancar. Dan kami akan undur dari ibadah ini, melanjutkan segala aktivitas kami, kegiatan kami Tuhan. Sertai kami, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan Karena akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak pernah menjanjikan langit selalu biru cerah tanpa hujan, tanpa mendung yang gelap. Ia juga tidak pernah menjanjikan bunga-bunga mawar bermekaran indah tanpa duri. Tapi percayalah, Ia menjanjikan penyertaannya setiap saat dalam segala keadaan. Sebab duri pun dipakainya untuk menjadi caranya mencintai. Kini pulanglah, bersaksilah kebaikan Allah dimanapun kamu berada. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Pujian penutup Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku.